Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian dalam kondisi sehat. Pada hari ini kita akan membahas tentang lari jarak pendek. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang jalan cepat. Jadi kalian sudah tahu ya perbedaan antara jalan dan juga berlari. Kalau berjalan, kaki selalu bersentuhan dengan tanah. Sedangkan berlari, ada momen di mana kedua kaki berada di udara atau dalam posisi melayang. Oke, mari kita bahas tentang lari jarak pendek. Lari jarak pendek atau yang biasa disebut sprint atau lari cepat terbagi menjadi beberapa nomor lomba, yaitu lari 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Ada pula lari estafet 4 kali 100 meter dan estafet 4 kali 400 meter. Teknik yang digunakan dalam lari jarak pendek adalah teknik start jongkok. Aba-aba yang diberikan yaitu bersedia, siap, ya atau letusan pistol. Dalam lari estafet, start jongkok hanya digunakan oleh pelari pertama, sedangkan pelari selanjutnya menggunakan teknik start melayang. Oke, ini adalah gambar track atletik ya. Yang pertama, garis pada awal start dan juga garis untuk finish mempunyai lebar 5 cm. Di mana garis tersebut harus tegak lurus dengan garis tepi lintasan. Jarak lintasan diukur dari garis terluar untuk garis pada start dan garis terdalam untuk garis pada finish. 2. Lapangan harus dibuat lintasan atau dibatasi dengan ban, di mana lintasan dalam perlombaan resmi terdapat 8 jalur lintasan untuk jalur lari masing-masing pelari. Dan juga masing-masing jalur memiliki ukuran 1,22 meter. Aturan dalam perlombaan, yang pertama, pelari hanya boleh berlari ketika mendengar aba-aba ya atau suara tembakan pistol. Kedua, pelari yang melakukan kesalahan ketika start harus diperingatkan, dan saat melakukan kesalahan yang kedua, pelari didiskualifikasi. Maksimal peserta boleh melakukan kesalahan hanya di 3 kesempatan start. Selebihnya peserta didiskualifikasi. Artinya, siapapun yang melakukan kesalahan di start ketiga, maka dia didiskualifikasi. Yang ketiga, dalam perlombaan lari jarak pendek biasanya dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu babak penyisihan, babak semifinal, dan babak final. 4. Babak penyisihan biasanya diadakan karena peserta terlalu banyak sehingga harus menyaring dan mendapatkan peserta terbaik untuk menuju ke babak semifinal. Pada babak penyisihan, peserta hanya diambil 2 pemenang, yaitu juara 1 dan juara 2. 5. Setiap pelari memiliki lintasan masing-masing untuk berlari. Jika melanggar, maka pelari didiskualifikasi. 6. Pelari yang keluar dari lintasan yang sudah ditentukan juga dianggap hal yang melanggar, sehingga menyebabkan pelari terdiskualifikasi. Ketujuh, pemenang dalam perlombaan lari jarak pendek adalah yang pertama kali sampai di garis finish, di mana dihitung dari anggota tubuh yang pasif atau dada. Wasit dalam perlombaan lari. Yang pertama adalah starter, merupakan pengawas yang bertugas pada saat pemberangkatan pelari. Starter juga bertanggung jawab ketika pelari melanggar atau melakukan start yang salah. Kedua, recall starter.
merupakan pengawas yang bertugas mengecek para pelari sebelum lomba dimulai. Yang ketiga, timer, yaitu pengawas yang bertugas mencatat waktu pelari saat melewati garis finish. Keempat, pengawas lintasan, merupakan pengawas yang bertugas mengawasi pelari apabila pelari melakukan pelanggaran pada saat berlari ketika perlombaan berlangsung. Kelima, juri kedatangan, merupakan pengawas yang bertugas mencatat dan menentukan urutan pelari melewati garis finish, mulai pelari pertama hingga pelari yang terakhir kali sampai melewati garis finish. Keenam, juri pencatat hasil, merupakan pengawas yang bertugas mencatat hasil perlombaan setelah seluruh pelari berhasil sampai di garis finish. Selanjutnya, peralatan yang digunakan yang pertama yaitu sepatu spikes. Sepatu ini sudah didesain untuk bisa mengoptimalkan kecepatan berlari. Ciri dari sepatu ini adalah memiliki paku pada alas sepatu dengan ukuran sesuai aturan yang telah ditetapkan. Yang kedua, ada start block, merupakan peralatan yang digunakan untuk melakukan start. Yang ketiga adalah nomor pelari. Dalam setiap perlombaan, setiap pelari harus menggunakan untuk dijadikan sebagai identitas dalam setiap lomba. Oke, jika nanti sudah normal, kita akan coba membuat perlombaan lari. Terima kasih untuk materi hari ini. Selanjutnya, kalian praktekkan beberapa gerakan dalam lari jarak pendek. Nanti ada start jongkok, start melayang, dan juga berlari pastinya. Oke? Oke, yang pertama kalian lakukan adalah start jongkok. Aba-abanya bersedia, siap, ya. Lalu kalian berlari. Kalian coba dan kalian perhatikan gerakannya. Saat aba-aba bersedia, kalian mulai meletakkan tangan, lutut, dan ujung kaki sejajar, ya. Lalu aba-aba bersedia, lalu aba-aba siap, angkat pinggul, dan pada aba-aba ya kalian mulai berlari. Kalian lakukan beberapa kali. Ini selanjutnya start melayang. Start melayang dilakukan saat kalian melakukan perlombaan estafet. Jika kalian berada di posisi pelari kedua, ketiga, dan keempat. Oke. Lalu jika kalian sudah mencoba dua start ini, kalian yang terakhir adalah lakukan lari mengelilingi bagian rumah kalian selama 1 menit, lalu istirahat, ya. Diawali dengan 1 menit pertama diawali dengan start jongkok, dan 1 menit kedua diawali dengan start melayang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.